Di hadapan cahaya bintang yang tiba-tiba jatuh, penjaga makam itu juga kaget. Dia bahkan tidak memikirkan orang ini di depannya. Dia mampu mendorong kekuatan magis pada saat ini. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa-apa. Dia tiba-tiba menggigit giginya dan itu adalah gulungan. Boom! Cahaya bintang hampir jatuh di dekat kulit kepalanya dan menarik tanah keluar dari lubang besar. Penjaga makam itu menatap Luo Zeng, wajahnya berwarna aneh. Kebenaran Tuhan. Dari mana kamu mendapatkannya? Sebagai orang kuat di dunia ibu, dia tahu betapa langka kekuatan magis. Dalam metode kultivasi dunia hebat, Anda akan menyadari Shinto. Ketika Shinto naik ke puncak, itu adalah makna sebenarnya dari Tao, dan kemudian menyeberang ke sisi lain. Bagaimanapun, dengan bakat besar, dengan ketekunan yang hebat, itu bisa berhasil. Adapun berapa lama untuk melewati sisi lain, itu tergantung pada buatan. Tetapi kebenaran itu tidak mungkin disadari dengan sendirinya. Ini telah lama menjadi opini publik di dunia ibu. Penjaga kubur secara alami sangat terkejut. Di mana Luo Zeng peduli dengan orang ini? Meskipun dia terkejut bahwa orang ini bisa melihat melalui sensasi berdarahnya sekilas, Luo Zeng tidak akan membuang waktu pada cabang-cabang ini. Dia ingin menyelesaikan pertempuran di depannya dengan cepat. Hei! Seiring dengan rotasi kebenaran, bintang hijau itu membanting. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Luo Zeng berbalik dan mengambil pedang panjang dari tanah. Lampu hijau menyelimuti pedang, dan dia langsung pergi ke kubur untuk pergi. Ming Wei berjongkok di tanah, menempel di dada, dan mendesar dengan mulut kecil. Darah mengalir terus-menerus di sepanjang tepi pisau, dan dia merasa kesadarannya agak kabur. Saya tidak dapat menahan perasaan krisis di hati saya. Apakah akan jatuh di sini hari ini? Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa bertahan lama. Bocah itu sangat putus asa. Dia menatap Luo Zeng di kejauhan, tetapi hatinya tersentuh. Dia belum menyentuhnya untuk waktu yang lama. Dalam pertarungan sengit ini, orang-orang terus-menerus jatuh. Jeritan terus bergema, dan rasa berdarah mulai menyebar dengan cepat. Perang tubuh fana, sampai batas tertentu, lebih kejam dan berdarah daripada kekuatan-kekuatan. Sisi lain. Jubah hitam berambut ungu dari keluarga sipir melompat turun dari atap. Di depannya, pengasingan berjalan liar. Orang buangan itu sudah terluka parah, dan darah si merah terseret ke tanah. Di bawah belenggu, dia membuat napas terengah-engah, dan dia sudah kehabisan napas. 67.356. Hei! Setelah jubah hitam ungu berdiri teguh, cewek biru di tangannya menghancurkan masa lalu ke pengasingan. Mati. Dia membenci para pengganggu ini. Jika bukan karena pengganggu ini, dia akan sangat mungkin berhasil setelah patriark itu kuno. Kekuatan pengasingan telah digeser terlalu serius, hanya satu gulungan di tanah, menghindari pisau, tetapi sudah terlambat untuk memanjat. Hei! Tangan jatuh dari pisau. Kepala pria yang diasingkan itu terbang keluar. Setelah membunuh orang ini, jubah hitam ungu siap untuk kembali. Untuk membunuh orang ini, dia jauh dari medan perang. Saat dia melompat dan berbalik ke atap, set tali hitam muncul dari udara tipis. Serangkaian perangkat presisi ini berada di leher jubah hitam berambut ungu, dan kemudian menariknya ke sudut dengan kecepatan yang sangat cepat. Jubah hitam berambut ungu itu memegang pisau besar berwarna biru dan akan memotong kabelnya. Tapi dia hanya melambaikan tangannya dan merasakan lengannya dingin. Dia telah dipotong oleh benda tajam dari siku tangan kanannya. Siapa itu? Dia baru saja membuka mulutnya dan merasakan tangan kirinya, dan kakinya juga sedikit dingin. Anggota badan telah benar-benar terputus. Kesejukan itu berlangsung selama 2 atau 3 napas, dan rasa sakit yang menyertainya sulit untuk ditekan. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya berubah menjadi hati babi, dan otot-otot wajahnya terus-menerus berputar. Di sudut gelap, satu orang keluar. Jubah hitam berambut ungu itu menatap wajah itu, dan wajahnya penuh warna yang tak terduga, Yan Hai. Sebelumnya, keluarga sipir berencana menggunakan kekuatan Yan Hai untuk bertarung melawan Ming Wei. Hasilnya terlalu buruk, dan mereka memutuskan untuk menyerah. Dia tidak berharap bahwa Yan Hai telah melarikan diri dari perampokan dan muncul saat ini. Yan Hai memegang pisau tajam di tangannya dan menatap jubah hitam berambut ungu itu. Dia mencibir, aku hanya menghitung orang lain, aku tidak berharap kali ini dihitung olehmu. Oh, kamu juga tahanan di dunia ini. Bagaimana kita bisa pergi ke keluarga sipir? Jubah hitam berambut ungu berkata dengan rasa sakit yang menyakitkan. Juga, kita memiliki posisi yang berbeda di awal. Kita seharusnya tidak bekerja sama. Yang Hai mengangguk, dan pisau tajam di tangannya menunjuk rambut manusia yang hitam dan ungu. Katakan padaku bagaimana cara mengangkat kehidupan orang-orang. Jubah hitam berambut ungu itu mencibir. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Yan Hai mengangkat bahu. Dia tidak ragu-ragu untuk menusukkan pisau tajam ke dalam perut jubah hitam berambut ungu. Dia membuka lubang. Jika kamu tidak memahami kehidupan orang banyak, kamu tidak bisa mengembalikannya. Kamu akan darah mengalir sampai mati. Kematian itu hidup. Pilihlah dirimu sendiri. Kemudian Yan Hai pensiun 2 langkah, bersandar di dinding, menatap jubah hitam berambut ungu dengan mata acuh tak acuh. Jubah hitam berambut ungu telah dipotong dari tangan dan kaki, tidak bisa bergerak, dan bahkan lebih tidak bisa menghentikan darah, sehingga pasti akan mati. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya adalah mengangkat nyawa orang-orang. Tapi sekarang mereka bertempur untuk para penjajah, dan begitu mereka menghubungi kehidupan rakyat, mereka bisa menghancurkan seluruh rasnya dengan Ming Wei saja. Jawaban tetes. Suara darah menetes ke telinganya, warna bingung muncul di wajah jubah hitam berambut ungu.
Merasa panik, Yang Hai tersenyum tipis. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Jubah hitam rambut ungu juga berjuang keras. Dia berpikir bahwa dia bukan orang yang serakah dan takut, tetapi dia sangat enggan untuk mati. Setelah puluhan napas, jubah hitam berambut ungu itu akhirnya berkata, dua cara. Satu untuk meriset mezbah kesetaraan, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan mezbah kesetaraan. Metode mana yang cepat? Yang Hai bertanya lagi. Setel ulang. Kata jubah hitam berambut ungu, mezbah kesetaraan tidak begitu mudah dihancurkan. Dengan kemampuanmu saat ini, sulit untuk menghancurkannya selama berhari-hari dan malam. Katakan padaku bagaimana cara mengatur ulang, kata Yang Hai dengan tenang. Dalam waktu singkat, Yang Hai mengebor dari sudut dan menyeka darah pada pisau yang tajam. Tidak jauh dari pertempuran sengit, dia tersenyum dingin ke arah itu dan kemudian berjalan ke arah lain. Sekarang keluarga sipir telah keluar dari sarang, dan tidak ada penjaga di sekitar altar. Tidak mudah untuk menghancurkan altar kesetaraan, dan hanya beberapa orang di keluarga sipir yang tahu cara mengatur ulang hukum. Pada saat ini, tidak ada arti perwalian. Pada saat ini, Yang Hai diam-diam muncul di sisi lain alun-alun, dan dengan cepat berjalan ke altar kesetaraan.